Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Pernah nggak sih kalian kepikiran kalau orang yang paling sering kalian lihat yang kelihatannya biasa aja, justru bisa jadi orang yang paling berbahaya? Coba bayangin ini, ada satu laki-laki yang hampir tiap hari nongkrong di depan warung. Kalian pasti pernah lihat tipe kayak gini kan? Diem, nggak banyak gerak, cuma duduk sambil ngeliatin orang yang lewat. Dan tiap kalian lewat, dia nggak pernah nyapa, nggak pernah senyum, tapi cuma natap doang. Awalnya sih biasa aja, nggak ada yang aneh. Tapi makin lama tatapannya mulai beda cuy. Lebih lama, lebih tajam, dan entah kenapa bikin nggak nyaman. Kayak ada sesuatu gitu yang nggak beres. Tapi ya, namanya juga manusia, kita sering banget nih nyoba nenangin diri sendiri. Paling cuma perasaan aku aja ini. Dan akhirnya kalian tetap lewat situ seperti biasa tanpa curiga apa-apa. Padahal itu justru awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Kejadian ini benar-benar terjadi dan korbannya adalah seorang gadis remaja yang baru lulus SMA. Hidupnya nggak mudah, dia lahir dari keluarga sederhana, bahkan bisa dibilang kekurangan cuy. Tapi dia bukan tipe yang penyerah. Dia punya tekad kuat cuy, buat keluar dari kehidupan yang selama ini mengekangnya itu. Makanya dia mulai usaha sendiri, jualan gorengan keliling kampung. Capek? Pasti. Tapi dia jalanin demi masa depan. Sayangnya di balik semua itu, ada satu orang yang diam-diam memperhatikan dia. Bukan kagum, bukan simpati, tapi nafsu. Dan dari pikiran yang kotor itu cuy, muncullah niat yang gak masuk akal dan benar-benar di luar batas kemanusiaan. Ini bukan rekayasa, ini adalah kisah nyata. Kisah tentang seorang gadis penjual gorengan yang diperkaos lalu oleh orang sekampungnya sendiri. Untuk itu, jangan skip video ini, stay sampai akhir biar kalian gak gagal paham. Siapkan cemilan dan selamat menonton. Seperti biasa, sebelum masuk ke kronologinya, kita kenalan dulu dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ya. Pertama, kita kenalan dengan korbannya dulu. Nia Kurniasari, atau biasa dipanggil Nia. Dia adalah anak remaja berusia 18 tahun yang berasal dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nia lahir di keluarga yang kurang mampu. Dia hanya dirawat oleh ibunya tanpa kehadiran sosok ayah. Ibunya Nia hanyalah seorang penjual gorengan gerobak keliling gitu. Dengan penghasilan dari hasil berjualan gorengan itu, Ibu Nia berusaha untuk menghidupi keempat anak-anaknya. Oleh karena itu, sejak kecil hidup Nia ini sudah serba kekurangan cuy. Namun, walaupun begitu, Nia adalah sosok yang gigih dan tidak gampang menyerah pada keadaan. Saat masih di bangku sekolahan, Nia sudah membantu ibunya dalam hal ekonomi dengan cara berjualan gorengan kepada teman-teman sekolahnya. Hasil penjualannya itu dia gunakan untuk membantu ibu dan saudara-saudaranya. Selain itu, dia juga menyisihkan uang hasil penjualannya untuk biaya kuliah. Setelah lulus SMA, Nia ini tetap melakoni pekerjaannya sebagai penjual gorengan cuy. Biasanya dia akan mengambil gorengan dari seorang pemasok. Lalu dia akan menjual gorengan-gorengan itu menggunakan keranjang yang dia letakkan di atas kepalanya cuy. Nia menjual gorengan-gorengan itu dengan cara berkeliling di kampungnya. Per hari dia biasanya mendapatkan 30.000 hingga 60.000 rupiah. Uangnya itu dia gunakan untuk membeli laptop dan keperluan persiapan kuliah lainnya. Atas kegigihan ini, keluarga Nia menaruh ekspektasi besar cuy kepada si Nia itu. Mereka percaya kalau suatu hari Nia adalah anak yang bisa menarik mereka dari jurang kemiskinan. Selanjutnya, saya mau perkenalkan pelaku yang bejat ini. Indra Septiarman, atau yang biasa sering dipanggil Indra. Dia adalah seorang laki-laki berusia 26 tahun. Dia tinggal dengan ayahnya di sebuah rumah yang berbeda di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Indra juga tidak berasal dari keluarga berkecukupan karena ayahnya hanyalah supir truk.
Sementara itu, Indra sendiri hanya bekerja sebagai kuli serabutan. Selain mempunyai keterbatasan ekonomi, Indra juga adalah seseorang dengan lumayan banyak riwayat kriminal. Karena pada tahun 2017, Indra pernah divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang karena keterlibatannya sebagai pengedar narkoba, cuy. Setelah keluar dari penjara, Indra tidak berusaha memperbaiki kehidupannya. Dia malah kebanyakan menghabiskan waktunya untuk nongkrong dengan teman-temannya di warung. Dia juga menghabiskan uang hasil kerja serabutannya untuk membeli rokok. Karena hal inilah, nggak ada wanita tuh yang mau pacaran dengan dia ini. Akhirnya di usianya yang sudah 26 tahun, dia masih melajang dan hidupnya terombang-ambing tidak jelas gitu, cuy. Selain itu, dia juga dikenal sebagai orang yang pendiam dan tidak ada tuh yang tahu apa yang ada di dalam pikiran dan hatinya si Indra itu. Tapi warga sekitar tetap mengajaknya bergaul karena mereka tidak berniat menuduhnya aneh-aneh. Nah, sebenarnya gimana sih kejadian itu bisa terjadi? Kok bisa akhirnya Indra ini tega memperkaos dan membunuh si Nia yang merupakan remaja gigih penuh mimpi itu? Oke cuy, langsung saja kita masuk ke kronologi lengkapnya. Yuk, cus. Nia dan Indra tinggal di kampung yang berdekatan, yang mana Nia tinggal di rumah kakek dan neneknya di Nagari Guguak. Sementara Indra tinggal bersama ayahnya di Nagari Kayu Tanam, cuy. Nagari Kayu Tanam dan Nagari Guguak hanya berjarak 6 km dari satu sama lain dan masih ada di kecamatan yang sama, yaitu Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Karena jarak tempat tinggal mereka yang dekat, mereka jadi familiar dengan satu sama lainnya. Terutama karena Nia sering melintasi Indra saat dia nongkrong di depan warung yang berada di jalur penghubung desa mereka. Dan tepat pada tanggal 6 bulan September tahun 2024, Nia ini melintasi Indra dan teman-temannya lagi untuk menjual gorengan. Hari itu teman-temannya Indra memanggil si Nia, cuy, untuk membeli gorengannya Nia. Nia pun berhenti di warung dan menawari mereka gorengan yang dia jual. Nia saat itu nggak ada pikiran buruk sama sekali tuh saat dipanggil teman-temannya si Indra. Karena memang dia niatnya cuma jualan aja, cuy. Selama berinteraksi dengan mereka pun, Nia menjaga kesopanan dan gak ada bersikap aneh-aneh. Nia itu diam di sana sampai hampir 1 jam. Dia diam di sana untuk istirahat sekaligus untuk menjual gorengannya ke orang-orang yang lewat di depan warung itu. Setelah hari hampir gelap, Nia pun akhirnya minta izin pulang tuh ke rumahnya. Awalnya semuanya berlangsung seperti biasa untuk Nia, tapi dia tidak menyadari kalau di antara kumpulan laki-laki itu ada seseorang yang diam-diam menyimpan nafsu birahinya kepada si Nia. Orang itu nggak lain dan nggak bukan adalah Indra. Entah apa yang membuat Indra punya nafsu ke seorang remaja sopan dan gigih seperti Nia itu, cuy. Nafsunya Indra begitu besar hingga dia tidak kuat lagi, cuy, untuk menahannya. Dan dia memilih untuk mewujudkan nafsunya itu. Jadi setelah Nia itu pergi, Indra pun pamit pergi juga ke teman-temannya untuk menyusul si Nia. Di situ Indra udah mempunyai niat untuk memperkaos si Nia. Saat di perjalanan, Indra mengambil tali rafia yang ada di sebuah ruko kosong, cuy. Tali rafia itu ingin dia gunakan untuk mengikat Nia nantinya kalau Nia nanti itu melawan paksaannya. Nah, setelah menyiapkan alat-alat, Indra pun langsung pergi menyusul si Nia. Dia pun akhirnya melihat Nia yang sedang berjalan pulang di pinggir jalanan sepi sambil membawa keranjang gorengan di atas kepalanya. Karena jalan itu sepi, Indra ini langsung menghampiri Nia, cuy, dan menariknya ke daerah perkebunan terdekat. Nia yang ditarik tiba-tiba dan tanpa penjelasan itu langsung memberontak. Dia memberontak sampai keranjang gorengannya jatuh
dan gorengan-gorengannya berserakan di tanah. Namun karena dia kalah kuat dengan si Indra, Nia pun akhirnya terseret dengan paksa ke area perkebunan yang lebih dalam lagi. Dan itu masih di daerah desa mereka berdua, cuy. Indra menyeretnya hingga 2 km dari tempat pertama dia memergoki si Nia. Di sana, Nia langsung dibuka bajunya. Tidak lupa, tangan dan kakinya itu diikat agar Nia tidak bisa kabur. Tangannya diikat dengan tali beranya Nia, sementara kakinya diikat dengan tali rafia. Remaja yang baru berumur 18 tahun itu sangat ketakutan dan berteriak minta tolong waktu itu. Tapi karena lokasi tempat yang sepi, tidak ada tuh yang mendengar teriakan minta tolongnya Nia. Sementara itu, Indra ini masih memperkaos Nia hingga dia merasa puas. Selama memperkaos Nia, Indra itu membekap mulut Nia dengan tangannya. Di saat Indra membekap mulut Nia itulah, Nia tidak bisa bernafas. Lalu, karena tidak bisa bernafas itulah, akhirnya Nia meninggal dunia. Setelah sadar Nia itu sudah meninggal dunia, Indra meninggalkan jasadnya di sana sebentar. Terus dia pergi tuh ke rumah warga untuk meminjam cangkul. Nah, cangkul itu dia gunakan untuk mencangkul tanah karena dia ingin mengubur jasadnya si Nia, cuy. Setelah berhasil menggali lubang tanah sedalam 1 meteran, Indra memasukkan jasadnya Nia ke sana, lalu menimbunnya dengan tanah lagi. Setelah melakukan semua hal itu, Indra pergi ke warung tempatnya nongkrong lagi. Lalu di sana, dia kembali bersenda gurau dengan teman-temannya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, cuy. Sementara Indra bertingkah normal seperti biasanya, keluarganya Nia ini gundah karena Nia itu tidak kunjung pulang ke rumah. Saat hari sudah petang, keluarga Nia akhirnya tuh menghubungi kepala desa untuk melaporkan hilangnya si Nia. Kemudian kepala desa menghubungi kepolisian dan pihak kepolisian pun akhirnya datang untuk membantu memecahkan kasus tersebut. Pihak kepolisian serta warga desa langsung mengadakan pencarian besar-besaran untuk Nia di hari yang sama juga. Dari hasil pencarian itu, mereka menemukan keranjang yang Nia gunakan untuk menjual gorengan. Keranjang itu ditemukan terjatuh di pinggir jalan yang berada sejalur tuh dengan arah rumahnya Nia di Desa Nagari, Guguak. Kemudian di tanggal 8 September tahun 2024, pihak kepolisian dan warga akhirnya menemukan sebuah gundukan tanah di tengah daerah perkebunan. Setelah gundukan tanah itu dibongkar, mereka menemukan jasad Nia dalam keadaan tanpa busana. Saat itu mereka yakin kalau Nia adalah korban pembunuhan. Di situ, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kematiannya Nia. Salah satu cara pihak kepolisian melakukan penyelidikannya adalah menyuruh warga desa untuk memberikan informasi apapun yang mereka punya terkait Nia di hari hilangnya Nia itu. Kemudian satu persatu informasi pun didapatkan oleh pihak kepolisian, cuy. Beberapa di antaranya adalah informasi dari salah satu warga yang dipinjamin cangkul oleh si Indra tadi itu. Selain itu nih, ada juga informasi dari salah satu warga yang melihat Indra itu membuntuti si Nia di hari kejadian. Lalu, selain keterangan dari warga sekitar, polisi juga menemukan tas yang diduga adalah milik Indra di daerah lokasi kejadian penemuan jasadnya si Nia itu. Dengan adanya bukti-bukti tersebut, pihak kepolisian akhirnya memburu Indra. Namun sayangnya, Indra ini langsung menghilang setelah jasad Nia itu ditemukan. Namun pihak kepolisian tentunya tidak menyerah, cuy. Mereka menelusuri jejak Indra hingga ke hutan-hutan. Mereka juga mengajak warga sekitar untuk bekerja sama menangkap si Indra ini, cuy. Akhirnya, pada tanggal 19 bulan September tahun 2024, Indra pun berhasil dibekuk oleh pihak kepolisian. Pembekukan itu terjadi di sebuah rumah kosong yang masih terletak di Padang Pariaman. Pihak kepolisian berhasil menangkap Indra di sana karena ada laporan warga
kalau mereka merasa ada seseorang yang tinggal di rumah kosong itu, cuy. Ternyata Indra selama perburuannya tinggal di loteng rumah kosong itu. Di sana polisi juga menemukan sejumlah barang bukti yang membuktikan tuh kalau rumah kosong itu memang dijadikan tempat persembunyiannya si Indra, cuy. Salah satu barang bukti yang ditemukan adalah bungkusan rokok milik si Indra. Nah, setelah berhasil ditangkap, Indra pun ditahan di kantor polisi dan dimintai keterangan. Di situ, Indra akhirnya mengaku kalau memang dialah yang sudah memperkaos dan membunuh si Nia, cuy. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 5 bulan Agustus tahun 2025, Indra pun menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Pariaman yang dipimpin oleh Hakim Ketua bernama Dedi Kuswara. Di situ majelis hakim mengatakan kalau Indra ini terbukti bersalah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 285 KUHP atas pemerkosaan. Dan atas kesalahannya itu, majelis hakim menjatuhkan Indra dengan vonis hukuman mati. Nah, begitulah akhir dari kasus pembunuhan seorang remaja penjual gorengan oleh orang sekampungnya sendiri. Dan pesan yang kita dapat dari kasus ini adalah pelaku kejahatan bisa ada di mana saja. Jadi, kita sebaiknya selalu berhati-hati walaupun di daerah yang sudah kita anggap familiar. Karena kita nggak pernah tahu apa isi hati seseorang, apalagi orang yang pendiam gitu. Bisa saja orang yang pendiam seperti Indra itu ternyata menyimpan banyak nafsu tertimbun di dalam kepalanya. Jadi tetap berhati-hati dan semoga kalian terus diberikan keselamatan dimanapun kalian berada ya. So, bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah hukuman yang diterima Indra sudah setimpal cuy dengan apa yang dia lakukan ke Nia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusikan di bawah seperti biasanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar kalian tahu kalau kita upload kasus-kasus terbaru. Oke cuy, sampai ketemu lagi di kasus selanjutnya. Bye-bye.